Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat. Dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Gizi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan pengobatan berbagai macam penyakit, termasuk di dalamnya adalah penyakit kanker. Pada kesempatan Infus kali ini, kita akan membahas tentang gizi dan kewaspadaan kanker. Telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ibu Dian Eka Widyasari. Telah hadir bersama kita Ibu Dian Widyasari, SST Magister Gizi. Beliau ini adalah seorang praktisi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mbak Leni. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat, semangat Mbak Leni. Oke. Di bulan Oktober ini kan merupakan bulan kewaspadaan kanker ya Mbak Dian nggih. Iya. Ini kita akan membahas nggih gizi dengan penyakit kanker. Juga termasuk makanan apa saja sih yang akan berpengaruh timbulnya penyakit kanker sehingga kita itu bisa mengatur pola makan kita menjadi lebih sehat agar tidak terkena kanker. Itu nggih Mbak Dian nggih? Iya, betul. Sebenarnya bagaimana sih Mbak pola makan yang baik agar kita itu bisa terhindar dari penyakit kanker? Ya, terima kasih Mbak Leni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Eka Widyasari. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Leni. Untuk saat ini memang kanker itu kan lagi kasusnya memang banyak juga ya, yang kita temui sehari-hari. Tadi yang ditanyakan adalah pola makan ya, pola makan yang bagaimana yang dilakukan oleh kita sendiri yang untuk mencegah kanker. Jadi kanker itu memang bisa sangat kita cegah karena memang 90% penyebab dari kanker itu adalah dari pola makan. Pola makan yang baik yang jelas kita harus mengikuti pedoman umum gizi seimbang. Dari Kemenkes sudah menyampaikan bahwa gizi seimbang sangat-sangat bisa diterapkan dalam rangka menanggulangi atau mencegah berbagai banyak penyakit termasuk degeneratif dan kanker ini adalah salah satunya. Bagaimana sih pola makan yang baik itu? Pola makan yang sesuai dengan kalau pernah mendengar mungkin Mbak Leni istilah isi piringku. Jadi yang sudah disosialisasikan oleh Kemenkes, didengungkan oleh Kemenkes bahwa isi piringku itu isian sajian makanan yang kita makan sehari-hari. Oh, konsumsi kita sehari-hari ya. Jadi satu piring itu kita harus penuhi beberapa bahan makanan yang harus cukup. Artinya kalau itu belum cukup dan atau malah kurang, khawatirnya juga akan terjadi kekurangan zat gizi. Nah, bagaimana porsinya? Porsinya itu dalam satu piring itu satu bagian itu kan ada dalam bentuk lingkaran, kita bagi dua dulu. 2/3-nya yang pertama adalah diisi makanan pokok atau karbohidratnya, kemudian 1/3 bagiannya itu adalah lauknya, bisa lauk hewani, lauk nabati, kemudian setengah bagian piring yang kedua itu adalah 2/3 bagiannya adalah sayur, dan 1/3 bagiannya itu adalah buah. Jadi memang yang mendominasi di situ terlihat adalah karbohidrat dan sayur. Namun di sini yang kita tekankan adalah karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang tidak mudah menaikkan kadar gula darah. Beda dengan kadar karbohidrat yang sederhana seperti gula, kemudian sirup itu cenderung memang dia bernilai kalori tetapi dia lebih mudah menaikkan kadar gula darah dalam waktu yang cepat. Seperti itu. Tadi disebutkan adanya karbohidrat kompleks ya Mbak Dian. Iya. Sebenarnya karbohidrat kompleks itu bentuknya seperti apa ya Mbak? Kira-kira jenis makanan apa saja yang termasuk dalam karbohidrat kompleks ini? Karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks yang sebagian besar di situ terisi serat. Jadi serat yang banyak di dalam karbohidrat kompleks itu justru yang bermanfaat baik untuk kesehatan. Jadi kita butuh serat ya? Iya, betul. Makanya yang diupayakan oleh pemerintah kita usahakan memang mengkonsumsi makanan itu adalah sebagian banyak adalah dari sumber serat. Fungsinya serat itu sendiri yaitu tadi berkebalikan dari karbohidrat sederhana tadi. Jadi lebih pelan dalam menaikkan kadar gula darah dalam saat kita setelah mengkonsumsinya. Jadi lebih aman meskipun namanya karbohidrat kadang-kadang kan kita sudah fobia dulu ya Mbak Leni ya. Makan karbo pasti nanti akhir-akhirnya gitu ya. Akhir-akhirnya nanti obes lah. Padahal
karbohidrat yang lebih bagus itu masih ada pilihannya. Jadi jenisnya juga banyak ditemui di lokal kita, misalnya seperti umbi-umbian, seperti contoh umbi-umbian sendiri adalah dari singkong, ketela, kemudian jagung, kemudian beras, gitu kentang, iya. Untuk beras pun juga masih boleh makan beras putih, beras merah juga diperbolehkan. Oh, gitu. Seperti itu. Kan tadi Mbak Dian menyinggung masalah isi piringku atau Iya. pedoman yang sering dikenal itu pedoman umum gizi seimbang. Kalau dulu waktu saya kecil itu kita itu kan diajarkan istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Betul, ya, Mbak Yaitu Len. nasi, lauk, sayuran, buah dan susu. Iya. Yang penyempurnanya adalah susu. Iya. Ini kira-kira perbedaannya di mana nggih dengan pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Betul. Waktu dulu kita sering sekali disuarakan dengan kalau makan itu harus 4 sehat 5 sempurna dan disempurnakan dengan minum susu. Iya. Seolah-olah saat itu adalah yang paling terbaik adalah makanan Susu, itu adalah ya? susu. Padahal tidak ada satu makanan atau bahan makanan pun itu yang sebagai bersifat superfood atau makanan Oh, berarti super. tidak ada makanan Tidak superfood ada. ya? Salah satu itu tidak ada. Susu juga tidak selalu bagus. Makanan yang lain pun juga tidak selalu paling bagus seperti Iya. itu. Jadi Harus seimbang. harus berarti ya? seimbang, harus kita konsumsi bersamaan lengkap. Tadi makanya dalam satu piring itu usahakan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya dari sayur, itu harus kita penuhi. Nah, untuk susu sendiri itu memang sebetulnya juga itu juga termasuk makanan yang bagus, minuman yang bagus karena dia diformulasi bahan makanan yang proteinnya cukup tinggi. Tetapi tidak terus kita mendewakan susu itu adalah yang ideal atau yang bagus. Masih ada dengan makanan yang lain yang bisa kita gantikan, yang bisa kita konsumsi bersama dengan makanan yang lain sebagai pelengkap, tetapi juga bernilai protein yang tinggi, misalnya ikan, kemudian ayam, kemudian telur, itu kan juga Protein termasuk tinggi ya? protein juga. Jadi kita patahkan saja yang semboyan 4 sehat 5 sempurna dengan minum susu, kita pasti akan sehat. Jadi lebih bagus. Lebih ideal lagi kita dengan mengkonsumsi yang seimbang dan beragam tadi, itu malah lebih bermanfaat sekali untuk tubuh kita, termasuk tetap dalam mencegah kanker tadi, Mbak Leni. Oh gitu. Seperti itu. Oke, baik. Tadi ini masih seputar makanan ya. Kira-kira makanan apa saja yang bisa memicu timbulnya penyakit kanker ini? Jadi kan kita tahu ini makanan-makanan ini beresiko atau merupakan makanan yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Jadi kita kan bisa cegah ya. Iya, Kira-kira betul. makanan apa saja ya, Mbak ya? Iya, kalau di lapangan yang bisa kita temui sehari-hari juga sekarang sudah beredar banyak sekali, Mbak, makanan-makanan olahan. Jadi yang jelas memang makanan olahan itu makanan yang memang sengaja dibuat, dia memang bahannya sepertinya bahan alami ya, bahan Iya. alami, kemudian diolah dengan suhu yang tinggi, kemudian ditambah dengan pengawet. Iya. Nah, bahan pengawetnya itu sendiri yang nanti memang dikhawatirkan ketika kita mengkonsumsinya dalam waktu yang lama, kemudian jumlah yang sering, itu yang kadang-kadang memang itulah pemicu yang membuat terjadi kanker tadi. Kemudian untuk makanan yang lain bisa jadi dari daging yang dibakar atau dengan tadi kembali ke suhu tinggi tadi. Daging misalnya kayak sate yang Di-grill kan, dibakar ya? dibakar dengan pemanas yang langsung dari api, itu kan khawatirnya ada zat-zat karsinogenik yang muncul pada saat proses pembakaran. Nah, itu juga yang ketika kita konsumsi dalam porsi banyak, dalam jangka waktu yang lama dan sering, itu pun juga tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi pemicu kanker di masa yang akan datang. Jadi prosesnya itu butuh waktu yang lama ya, Mbak ya? Iya. Oh gitu. Jadi Terus kanker. Kita kadang tuh masyarakat tahu gini, jangan makan micin nanti kena kanker gitu. Kira-kira bener nggak sih micin itu menyebabkan kanker? Itu mitos atau fakta ya, Mbak? Kira-kira? Mitos atau fakta? Kalau dibilang fakta ya sebetulnya tidak fakta juga, karena memang secara penelitian, secara hasil yang sudah ada penelitian dari beberapa jurnal atau literatur, tidak
menyebabkan kanker sebetulnya Mbak untuk micin itu tadi Micin ya. konsumsi micin. Hanya saja kita memang lebih bijak kembali ke konsumsi kita sehari-hari. Lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan yang bermicin. Micin itu sendiri kan sebetulnya tidak murni kita konsumsi. Kita sengaja makan micin kan enggak ya. Tapi micin itu ada dalam bahan makanan yang diawetkan, misalnya diolah gitu ya. Diolah betul karena dia sebagai penyedap rasa untuk memperbaiki rasa. Kalau konsumsinya tidak setiap hari, tidak semua makanan kita beri micin, ya insya Allah sih tidak akan menyebabkan terjadinya kanker di masa yang akan datang. Berarti itu terakumulasi ya, terkumpul selama bertahun-tahun ya, baru bisa kemungkinan terjadi kanker gitu ya. Karena tubuh kita sebetulnya punya mekanisme menetralisir zat-zat karsinogenik tadi dari luar. Ketika tubuh kita memang masih berperan bagus, berfungsi bagus ya, biasanya zat-zat seperti itu akan keluar juga ya, misalnya dengan fungsi ginjal yang bagus akan keluar lewat kencing dan sebagainya. Tapi ketika memang itu akumulasinya sudah banyak, kemudian ditambah pola hidup kita Mbak Leni, misalnya ini kembali ke pola hidup sehat ya. Gaya hidup kita misalnya sukanya mager nih, males gerak, nggak menyempatkan untuk olahraga misalnya ya. Banyak makanan yang tadi pemicu sumber kalori yang tinggi, misalnya kayak makanan manis-manis, kemudian makanan yang digoreng, kemudian makanan yang jelas rendah seratnya, otomatis ya itu tadi pemicunya itu ya akan berisiko di jangka yang akan panjang tadi. Oke, kita tadi sudah membahas masalah makanan ya. Betul. Sekarang kita mau tanya nih, bagaimana sih dampak penyakit kanker ini pada tubuh pasien gitu? Ya, kalau kita temui, saya sendiri juga pas kegiatan asuhan gizi di rawat inap ya Mbak, kalau ketemu pasien-pasien yang sudah kena kanker itu memang dampaknya luar biasa. Beberapa pasien yang sebagian besar sudah dengan terapi, dengan kemoterapi misalnya ya, itu pasti yang dirasakan adalah penurunan nafsu makan. Indera pengecapnya sudah berbeda, sudah tidak bisa maksimal lagi dalam merasakan makanan. Ditambah lagi dia nafsu makan turun, kemudian indera pengecap berubah juga, kemudian ada kesulitan menelan atau disfagia, itu juga dampak yang memang jelas terlihat yang akan muncul pada pasien yang sudah terdiagnosis kanker. Berarti gitu, itu dia beresiko terjadi malnutrisi ya, atau gizi kurang ya. Berarti pasien kanker itu memang beresiko untuk terjadi gizi kurang ya atau malnutrisi. Betul Mbak Leni. Itu kenapa ya kira-kira? Kenapa dia itu bisa terjadi malnutrisi atau gizi kurang itu tadi? Iya, karena kanker sendiri itu juga sudah dari penyakitnya sendiri itu dia sudah termasuk yang penyakit sangat menguras ya, istilahnya dari penyakitnya sendiri dia butuh makanan yang tinggi. Di sisi lain dia di sel-sel kita yang masih sehat itu tuh Mbak Leni, di dalam tubuh yang kita masih sehat itu, sel-sel tubuh itu kan masih butuh makanan yang bagus, butuh makanan yang cukup. Namun ketika ada kanker, ada sel-sel yang tidak normal menyerang sel-sel yang bagus tadi, otomatis kebutuhan gizinya akan jadi lebih banyak. Ya, kebutuhan gizinya lebih banyak ya, lebih meningkat. Tetapi efek yang terjadi pada kanker tadi ada penurunan nafsu makan, kemudian yang sudah dengan kemo ya misalnya ya Mbak, ada nafsu makan menurun, nggak doyan makan, gitu juga ada ya, mual muntah, anoreksi itu akan merugikan pasien kan, yang jelas ya itu tadi yang menyebabkan malnutrisi itu dari situ. Makan yang tidak cukup dalam waktu yang lama kan dampak yang akan datang sangat terjadi, mudah sekali terjadi malnutrisi itu tadi. Ini bagaimana ya cara menentukan bahwa pasien kanker ini disebut sudah terkena malnutrisi? Iya. Jadi kalau kami ada pasien-pasien yang seperti itu, untuk yang sudah terdiagnosis kanker, pasti kita akan melakukan screening gizi. Jadi screening gizi itu pada pasien yang sudah terdiagnosis kanker sangat penting kita lakukan. Biasanya kita akan berkolaborasi dengan perawat ya Mbak Leni ya, berkolaborasi dengan perawat untuk memastikan pasien itu berisiko malnutrisi atau tidak. Di sisi lain kita juga mengkaji beberapa poin atau indikator yang lain, misalnya dengan pengukuran antropometri, menimbang berat badannya, mengukur tinggi badannya, mengukur IMT-nya, kemudian mengukur lingkar lengannya. Berarti dilakukan pemeriksaan klinis ya? Iya, betul. Jadi kami memang mengupayakan pemeriksaan itu
lebih intens di awal ketika memang bertemu pasien-pasien yang sudah dinyatakan kanker tadi. gitu Iya. Mbak Dian, apa akibatnya bila pasien kanker ini terjadi malnutrisi? Akibatnya ya. Akibatnya apa? Akibatnya baik Mbak Leni. Jadi kalau sudah malnutrisi itu sendiri tidak bisa kita intervensi dalam waktu yang pendek ya, 1-2 hari. Kita sendiri kalau nggak doyan makan 1-2 hari kadang-kadang masih belum bisa. Katakan kita sakit flu aja deh. Sakit flu aja kita belum tentu 1-2 hari itu sudah bisa meningkat asupan makan kita, meningkat nafsu makan kita. Biasanya sakit tuh nggak doyan makan. Cenderungnya kan seperti itu, apalagi dengan pasien yang sudah malnutrisi. Jadi memang harus diupayakan intensif atau berkelanjutan. Jadi memang harus ada pendampingan. Jadi berarti butuh waktu yang lama ya? Itu. Iya, jadi memang kalau sudah dengan malnutrisi, misalnya kita ketahui pasien itu sudah IMT-nya atau indeks massa tubuhnya sudah di bawah 18,5 atau lingkar lengan atasnya itu sudah di bawah 23,5, itu kan berarti kan sudah warning bahwa itu pasien itu adalah malnutrisi. Baiknya harus kita segera edukasi, segera kita sampaikan harus seperti ini, harus seperti itu untuk mengatur makan. Karena kalau pasien itu tidak dirawat di rumah sakit, kita bisa menyupport dia dari makanan-makanan yang dari rumah sakit kan ya Mbak Leni ya, kita support. Yang susah itu kalau di rumah ya. Jadi kita benar-benar kita bekali pasien-pasien yang nantinya akan dirawat jalan, diperbolehkan pulang itu dengan mengatur makanan yang bagaimana yang harus bisa mengendalikan biar malnutrisinya itu paling tidak ya jangan berkelanjutan. Kalau bisa segera pulih lagi, segera balik lagi, berat badannya naik lagi, dan tidak sampai ke malnutrisi yang sampai berat. Berarti ini pasien yang mengalami malnutrisi pada pasien kanker tuh sudah pasti berat badannya menurun ya? Sebagian besar seperti itu Mbak Leni. 90% tidak semua gitu, tapi 90% mengalami penurunan berat badan. Makanya kita benar-benar ketika mengkaji pasien itu, mengasesmen pasien data riwayat makannya, mual dan muntah pasti kita tanyakan. Kalau memang tidak ada mual muntah langsung kita support. Silakan makan apapun yang masih disukai, kemudian makanan yang intinya tetap koridornya tetap yang aman ya Mbak, terutama yang makanan-makanan olahan tadi sudah kita skip ya, sudah tidak kita perbolehkan. Masih ada makanan lain yang bisa kita sampaikan ke pasien, silakan makan yang sesuai kesukaan Bapak atau Ibu, tetapi makanan-makanan olahan, makanan-makanan junk food tolong tidak dikonsumsi dulu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ke pasien. Harapannya nanti ketika di rumah, ketika tidak ada mual muntah, ketika nafsu makan baik, ketika benar-benar kondisi dia masih dalam kondisi yang baik, dengan pemenuhan makanan yang baik tadi, tidak akan terjadi malnutrisi yang berkepanjangan. Oh gitu. Jadi untuk pasien kanker sendiri sebenarnya pola makan tuh harus benar-benar diatur ya, supaya tubuhnya tidak istilahnya tidak drop ya, tidak turun dan tidak malah lebih parah lagi. Betul ya. Seperti itu ya Mbak Dian. Tadi disebutkan bahwa kalau pasien kanker tuh biasanya ada keluhan mual atau muntah itu. Gimana itu cara mengatasinya? Karena kalau dia mual, muntah otomatis dia tidak mau makan kan, nafsu makannya hilang. Itu cara mengatasinya bagaimana ini, Mbak? Iya, itu juga sebagian besar yang sangat banyak terjadi di pasien-pasien kanker ya Mbak Leni ya. Jadi mual, muntah itu musuhnya pasien kanker ya. Jadi untuk mual, muntah biasanya kita sarankan makanan-makanan yang tidak terlalu berbumbu tajam. Ya. Wah itu nanti tidak enak Mbak Dian. Tidak rasanya gambar. Biasanya bisa kita sarankan ke makanan yang memang porsinya kecil tetapi dia padat gizi, padat kalori, seperti milkshake seperti itu. Jus buah yang bisa kita tambahkan susu atau kita tambahkan krim seperti itu bisa kita sampaikan ke pasien. Jadi kita tidak selalu langsung mengejar goalnya harus makan lengkap seperti satu piring penuh harus habis dalam satu waktu, tidak. Kita pertimbangkan dulu tadi yang psikologis pasien yang rasanya mual, muntah, itu kan jelas-jelas mereka akan tersiksa sekali dengan rasa seperti itu. Jadi kita motivasi silakan makan porsinya kecil dulu, tetapi nanti tolong diulang lagi. Dalam satu hari mereka masih boleh loh Mbak Leni makan 6-8 kali dengan porsi kecil-kecil. Oh berarti makan lebih sering tapi dengan jumlah yang kecil. Ya, misalnya, jadi kalau kita orang sehat itu kan makan sehari 3 kali. Betul. Tapi kalau untuk ini karena dia ada mual, muntah, kemudian nafsu makan turun, jadi
porsi kecil tapi lebih sering. Frekuensinya diseringkan ya. Oh, Jadi seperti itu. misalnya per 2 jam, per 3 jam bisa ngemil apa, nyenek apa, dan memang tidak kita targetkan langsung makan itu 1 piring penuh. Mungkin 1 piring penuh akan jadi momok buat pasien Iya. yang masih mual muntah. Nanti malah jadi Bisa makan ya? Iya betul, baru lihat tampilannya aja sudah sepertinya saya nggak mau sudah makan gitu ya, Mbak. seleranya Iya, iya. menurun sekali. Jadi harus dipertimbangkan itu Mbak Leni. Oke, terima kasih Mbak Dian informasinya. Dari obrolan kita siang ini, kita bisa mengambil beberapa poin ya. Kanker itu merupakan suatu penyakit yang tidak bisa ditangani secara mandiri. Jadi harus berbarengan dengan disiplin ilmu yang lain. Dokter, perawat, termasuk juga ahli gizi, dan mungkin juga dengan farmasi. Kerjasama ini untuk mempertahankan status kesehatan dari pasien tersebut. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan gizi dari pasien dengan mengatur pola makan dan juga pola hidup yang sehat untuk pasien yang mengalami penyakit kanker. Begitu nggak Mbak Dian kira-kira? Betul sekali Mbak Leni. Mbak Dian bisa memberikan closing statement untuk acara siang ini? Ya, jadi untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis kanker, tetap kita beri support, semangat, karena memang kondisi-kondisi yang terjadi pada pasien kanker itu sangat labil ya, jadi mereka butuh support, butuh semangat. Kami dari ahli gizi biasanya memang menyemangati dari pemberian makannya atau mensupport dari cara memberikan makannya. Kami berusaha untuk pasien-pasien itu bisa kondisinya stabil, bisa melewati masa kemoterapinya atau periode terapinya yang harus dilalui. Kemudian mereka juga bisa hidup lebih baik secara kualitas seperti orang-orang yang sehat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Jadi mudah-mudahan diberikan kekuatan pada teman-teman atau pasien-pasien yang memang sudah diberikan ujian dengan sakit kanker ini. Ya, terima kasih Mbak Dian atas kehadirannya di acara Infus siang ini. Demikian pemirsa Infus Bincang Sehat pada siang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.